warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sumarku dimanapun Anda berada. Di podcast kali ini saya ditemani dengan Mas Nanda Faris Novriandi ya. Betul Pak. Oke, selamat datang Mas Nanda di Makasih, Pak podcast Andi. Sobat Sumarku. Terima kasih. Oke, salam kenal Mas Nanda. Salam kenal juga Pak Andi. Progresnya apa nih Mas Nanda saat ini? Masih mahasiswa atau sudah full nih untuk di dunia pemagaman ini? Oh ya baik, terima kasih Pak Andi. Sebelumnya saya masih menjadi status aktif mahasiswa di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammad Warman Pak. Dan untuk sekarang itu saya lagi menjalani semester 7 Pak. Jadi untuk progresnya sendiri saya sudah tidak ada mata kuliah. Namun saya melanjutkan skripsi Pak. Oh, skripsi Saat saat ini, ini ya. siap, Pak. Oke. Nah, berarti sekarang masih proses skripsi. Terus sekarang juga masih status pemagaman ya atau Ya, magang ya di salah satu perusahaan pertambangan ya. Betul Pak. Mas Nanda. Tepatnya di Balikpapan ya Mas Nanda. Betul sekali Pak. Nah, untuk Mas Nanda sendiri dari kita kembali nih feedbacknya di tempat kuliahnya nih. Mas Nanda ngambil mata kuliah apa nih Mas Nanda? Sebelumnya kan seperti yang saya bilang kan saya dari Ilmu Hubungan Internasional Pak. Dan di sana tuh kebanyakan kita membahas mengenai apapun yang berkaitan dengan internasional. Tapi mostly yang saya pelajari ya, saya tangkap itu kebanyakan itu di politik Pak. Politik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kami juga ada belajar soal lingkungan, ekspor impor, dan budaya juga Pak. Budaya. Berarti di HI atau hubungan internasional itu cakupannya sangat luas ya Mas Nanda. Sangat luas Pak. Sangat luas ya. Tapi Mas Nanda ini masuk ke pemagaman di salah satu perusahaan pertambangan nih ya kan? Iya Pak. Kira-kira ada nggak sangkut pautnya dengan Mas Nanda yang didapatkan di bangku kuliah ya kan? Terus masuk nih di perusahaan pertambangan nih. Pak, iya Pak. Mungkin terdengar lucu mungkin teman-temannya kayak saya ini kan Ilmu Hubungan Internasional, tapi malah masuk di industri pertambangan ya Pak ya. Nah, jadi sebelumnya itu Pak, saya tuh melihat ada kesempatan gitu Pak. Terutama kan kayak di provinsi Kalimantan Timur sendiri itu adalah salah satu eksportir terbesar daripada batu bara Pak. Benar sekali. Jadi kan tentu saja banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mempunyai operasinya di provinsi ini Pak. Itu jadi salah satu alasan saya mengapa saya mengambil pemagangan di perusahaan tambang Pak, karena itu membuka kesempatan saya untuk di dunia kerja nanti Pak setelah lulus. Oke, seperti itu ya. Berarti Mas Nanda ini ingin mengekspor juga ya pengetahuannya, terus mungkin menambah kompetensinya lagi yang lebih ya di perusahaan. Khususnya mungkin ada perbedaan lah sedikit di dunia perkuliahan, sekolah, ya kan, terus masuk ke perusahaan pertambangan pasti ada perbedaan-perbedaan yang harus dikerjakan. Mungkin di tempat kuliahnya Mas Nanda lebih dominan kompetensinya apa sih yang biasanya Mas Nanda kerjakan, atau dibandingkan dengan perusahaan pertambangan ini, kira-kira ada nggak nih kesamaannya ya kan di tempat kuliahnya Mas Nanda terus masuk di perusahaan ini, kira-kira ada nggak yang persamaan yang Mas Nanda dapatkan? Untuk persamaannya Pak ya, saya tuh begini Pak, memang setiap perusahaan tuh memiliki bidang yang berbeda-beda, ada yang pertambangan, ada juga perusahaan jasa. Tapi saya menemukan kayak satu garis benang merahnya itu Pak, pasti butuh yang namanya itu manajemen di human resources Pak, atau yang bisa kita sebut tuh human capital ya Pak ya. Nah dari situ ada kesamaan juga di HI Pak, karena ada beberapa mata kuliah kami, mungkin saya ambil salah satu contoh itu di manajemen resolusi konflik. Kami ada membahas soal itu, terutama tentang hubungan interpersonal dan segala macamnya. Seperti itu Pak. Oke, berarti ada hubungannya ya dengan ya namanya tempat kuliahan itu dan dunia kerja. Sebenarnya di bangku sekolah itu adalah gambaran kecil ya, di mana kita akan menghadapi namanya dunia kerja nanti ya. Jadi seperti itu ya Mas Nanda. Iya Pak. Nah mungkin juga Mas Nanda ini kenapa bisa memilih di perusahaan pertambangan nih mau mengikuti program pemagaman? Kan kalau kita pikir nih HI ya kan lebih berhubungan dengan pemerintah ya kan, terus lebih berhubungan dengan pengembangan humannya, tak berhubungan dengan luar. Kenapa sih harus memilih perusahaan pertambangan ini?
untuk magangnya nih Mas? Iya. Untuk memilih perusahaan tambang itu sendiri Pak, seperti yang saya bilang tadi Pak ya, chance opportunity untuk saya di dunia kerja, terutama ya kalau misal saya tidak keluar, misal saya hanya di Kalimantan Timur, itu salah satu chance terbesarnya itu ada di perusahaan tambangan Pak. Oke. Dari situ Pak, makanya saya akhirnya memilih untuk mungkin coba dulu deh kita magang di perusahaan tambang. Maksudnya saya itu juga punya jiwa yang eksploratif lah Pak ya. Saya ingin mencoba hal yang baru lah, bukan bidang saya. Gitu. Berarti ya benar ya. Di Mas Nanda ini adalah salah satu anak muda yang mempunyai jiwa semangat ya buat teman-teman juga yang di luar sana, sobat-sobat smartphone ya harus mempunyai jiwa yang eksplorasinya sangat kuat ya, bisa mau merasa pingin tahunya itu sangat besar. Jangan cuma saya dapatnya di bangku sekolah atau perkuliahan seperti ini, tapi nggak mau eksplor lagi yang lebih jauh, lebih dalam lagi ya. Akhirnya apa? Skill pengetahuannya di situ-situ aja ya, benar ya Mas Nanda. Mungkin Mas Nanda di bangku kuliahnya dapat pengetahuan seperti ini, setelah masuk di perusahaan pengetahuannya bertambah lagi. Betul ya sekali kan? Pak. Nah, setelah Mas Nanda bergabung di perusahaan pertambangan nih, nah Mas Nanda kira-kira apa aja yang didapatkan nih di perusahaan tersebut Mas Nanda? Yang didapatkan ya Pak ya, cukup baik sekali sih Pak, karena kan berbeda ya Pak ya. Terutama yang paling saya ingat ya Pak sampai sekarang itu mungkin terminologi ya, soal penamaan dan cara kerja pertambangan itu sendiri. Itu yang membuat saya kayak wow, beda gitu dari bidang saya aslinya. Cuman itu maksudnya tidak membuat saya itu patah semangat gitu kayak salah tempat magang gitu. Enggak Pak. Saya justru kayak setelah pulang magang Pak, saya kadang itu browsing Pak, terminologi misal kayak HD ini apa, DT itu apa, overburden itu apa. Akhirnya saya baca-baca hal-hal tersebut Pak, jadi kayak ternyata seperti ini mekanisme ditambang, seperti itu Pak. Pastilah namanya di perkuliahan atau sekolah dulu nggak pernah dapat istilah-istilah overburden, disposal, ya kan, apa yang dikatakan OHT ya kan. Setelah masuk di perusahaan pertama ya dapat nih pengalaman baru ya kan, pengetahuan baru ya gitu, seperti itu ya Sobat Smart. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya, merasa punya skill, pengetahuan, kemampuan, coba explore ya dirinya agar bisa berkembang seperti Mas Nanda ini ya. Mudah-mudahan kalau Mas Nanda cita-citanya juga ingin bekerja di perusahaan pertambangan ya dimanfaatkan juga nih, walaupun statusnya magang ya kan, belum status karyawan, tapi belajar apa yang didapatkan selama proses magang itu akhirnya apa bisa diterapkan nanti setelah Mas Nanda benar-benar terjun ke dunia kerja ya. Selain tadi itu Mas Nanda istilah-istilah dalam dunia pertambangan, kira-kira hal apa lagi yang Mas Nanda mungkin dapatkan lagi selama bekerja di perusahaan pertambangan ini? Mungkin kita bahas selama di office ya Pak ya. Selama di office itu sendiri akhirnya saya bisa gitu mengimplementasikan skill saya mengenai di Microsoft Office Pak. Karena kan banyak sekali kerjaan-kerjaan itu menggunakan Excel Pak. Misalnya salah satu dari tugas yang saya dapatkan itu adalah menginput SKKNI, kamus kompetensi itu Pak. Dan itu saya menggunakan Microsoft Excel. Dan belum lagi saya juga Bulletin. Saya membuat bulletin itu berikan aplikasi Canva gitu. Mengedit Pak, betul. Berarti mungkin sebelumnya sudah dapat nih ya kan sistem software yang seperti ini, tapi setelah bekerja di perusahaan pertambangan akhirnya didalami lagi ya, dieksplor lagi ya kan, ditingkatkan lagi nih di sistem softwarenya ya Mas Nanda. Baik dalam bidang editing ya kan, ataupun penginputan data ya, dan harus detail dalam penginputan, salah detail ya kan Mas Nanda. Kesalahan sedikit aja pasti ada koreksi lagi ya. Betul Pak. Nyambung lagi hal tadi nih Mas Nanda. Nah kira-kira kalau di dunia perusahaan nih, khususnya Mas Nanda tempat saat ini magang nih, kira-kira kan image-nya teman-teman di luar itu kan banyak nih, di perusahaan itu, kita kerja di perusahaan atau instansi itu banyak yang di pemikirannya di perusahaan ini tempatnya orang saling sikut-sikutan, saling kejar jabatan, saling menjelek-jelekan. Nah kira-kira Mas Nanda dapat nggak
poin-poin seperti itu. Nah, kayaknya kan karena kebetulan nih juga salah satu pengalaman pertama saya di corporate gitu ya Pak ya. Menurut saya itu mungkin gini Pak, mungkin ketakutan begitu tuh mungkin ada lah mungkin dasarnya. Tapi yang saya temui sekarang itu cukup beragam Pak. Tidak bisa diseragami kayak wah toksik atau gimana gitu lah Pak. Cuman beragam karena orang-orang individu yang di dalam kantor itu berbeda gitu lah Pak. Ada yang mungkin jahil, ada yang helpful, jenaka segala macam gitu. Dan so far selama saya magang ini Pak, saya mendapatkan orang-orang yang baik gitu lah Pak. Mungkin banyak yang mungkin usil ya bahasanya ya. Cuman itu juga banyak. Iya, mungkin biasa lah ya. Tapi it's okay menurut saya begitu. Itu relief stress lah bagi saya. Oke. Ya, benar ya. Nah, intinya dalam suatu pekerjaan, apalagi kalau kita benar-benar tekuni suatu bidang ya, jadikan itu pekerjaan itu suatu hobi ataupun suatu yang menjadi bikin kita happy, bikin nyaman. Karena apa? Kadang suatu pekerjaan itu sudah pikirannya sudah kurang baik atau kurang hasilnya pun juga akan kurang perform, ya kan? Seperti itu ya. Jadi Mas Nanda selama magang ini aman ya. Tidak ada yang, apalagi kalau yang saling mengucilkan apa yang ada ya. Itu paling kurang bagus lah dalam membangunnya tim ya khususnya ya. Nah Mas Nanda, mungkin ada sedikit nih pesan-pesan buat teman-teman sobat Smart kita pun dimanapun berada. Biar teman-teman kita nih di luaran sana itu jangan pernah takut ya kan, mau magang atau mau bekerja di perusahaan, di pertambangan ataupun dimanapun. Mungkin ada nih pesan-pesan sedikit buat teman-teman kita nih. Oke. Mungkin pesannya mungkin simpel aja kali Pak ya. Nggak apa-apa, kita mumpung masih muda, kita berani nekat. Walaupun mungkin kita merasa ini jauh dari bidang kita pelajari, tapi kalau kita merasa kita punya skill di bidang tersebut, gentak aja bahasa balapannya. Oh, gentak saja. Gentak saja. Oke ya. Betul Pak. Dalam artian gaskan lah. Gaskan. Jangan pernah ragu-ragu ya kan. Kalau mempunyai merasa suatu kelebihan kompetensi dalam dirinya, intinya jangan pernah malas ya. Betul Pak. Malas. Harus rajin. Yang intinya ibarat dalam mencapai kompetensi itu Mas Nanda ada 3 poin ya. Yang pertama adalah skill, ya kan? Skill punya, pengetahuan punya, ya kan? Terus ada attitude, ya kan? Walaupun Mas Nanda atau siapapun yang punya skill nih bagus nih ya kan, pengetahuannya bagus, tapi attitude-nya juga kurang nih. Ya itu akan kurang juga relasi nanti. Betul, akan dipandang sebelah lah sama yang lain. Kalau tidak punya attitude ya yang paling penting itu adalah attitude yang dimanapun kita berada kita harus menempatkan attitude tingkah laku yang baik ya Mas Nanda. Betul Pak. Jadi itu ya benar yang disampaikan sama Mas Nanda juga buat teman-teman sobat Smart dimanapun Anda berada, jangan pernah ragu-ragu kalau punya skill pengetahuan, explore ya kan. Terus jangan pernah takut untuk memulai di dunia kerja, apalagi sekarang di dunia global ya Mas Nanda. Betul Pak. Persaingannya sangat ketat ya. Kalau tidak mempunyai skill pengetahuan ya kan akan kalah saing sama orang ya Mas Nanda. Iya, betul sekali Pak. Oke, nah Mas Nanda, mungkin ada lagi sedikit nih yang mau disampaikan sama teman-teman di luar nih, biar mau berkembang juga nih. Ya kan, jangan mau kalah saing nih sama orang luar nih, khususnya di daerah kita ini. Gimana nih? Ada pesan-pesannya nggak? Mungkin pesan-pesan gini sih, banyak-banyakin namanya relasi. Ya, paling penting itu. Paling penting itu sih Pak, relasi itu. Karena kadang tidak semua loker itu ada di posting di online. Kadang itu mouth to mouth bahasanya. Jadi perbanyak relasi dan juga jangan lupa juga mempertajam skill. Iya. Seperti itu Pak menurut saya. Dan juga bahasa kerennya itu ya Pak, kalau di LinkedIn ya Pak ya. Belajar untuk membranding diri sendiri. Oke, benar. How to brand yourself, how to market yourself. Iya. Seperti itu. Oke, yang penting percaya diri juga penting ya. Oke, percaya diri. Terus ada lagi nih Mas Nanda ya kan, selain percaya diri, ada istilah
orang dalam nih ya kan Anda, yang bisa membantu juga dalam artian ini hal positif ya. Jangan menganggap persepsi salah juga nih tentang orang dalam ya. Kenapa penting dalam suatu instansi atau perusahaan itu orang dalam? Itulah salah satu juga sebagai promotor atau promosi untuk kita bekerja dalam suatu instansi. Karena apa? Tidak adanya orang dalam yang bisa mengekspor diri kita di instansi tersebut atau perusahaan tersebut, kita akan agak susah dipandang ya kan. Kadang pemikiran seperti itu. Jadi kenapa yang Mas Nanda sampaikan tadi, relasi itu termasuk mungkin ada teman yang bekerja di perusahaan tertentu ya kan, akhirnya memperkenalkan kita ke perusahaan tersebut ya kan. Itu juga salah satu hal yang bisa membantu kita ya dalam bekerja ataupun cepat dalam menemukan pekerjaan kita ya Mas Nanda. Kita jangan pernah berpikir salah ya tentang orang dalam artian kita berpikir dalam artian positifnya aja ya, seperti itu ya, untuk membantu ke hal positif. Tujuannya juga nanti kalau emang hasilnya kurang baik ya dikatakan kurang baik, kalau emang hasilnya baik ya harus disampaikan kenyataannya baik juga. Jangan sampai kadang ada persepsinya wah orang itu karena orang dalam ya kan. Jangan ya kan, kita harus menanggapi dengan positif. Kalau orang dalam ya harus menyampaikan dengan kenyataan yang baik juga, entah itu hasil proses interviewnya, proses kinerjanya ya kan, seperti itu ya Mas Nanda. Oke, Mas Nanda berarti ini masih status mahasiswa juga nih? Masih Pak, masih status mahasiswa, masih magang juga di perusahaan ya kan. Nah ini magangnya berapa bulan Mas Nanda? Magangnya itu 3 bulan Pak. 3 bulan. Dimulai efektifnya dari Oktober kemarin. Oktober sampai dengan Desember nanti ya. Oke, walaupun waktunya singkat, semoga dimanfaatkan dengan baik. Terus benar-benar diserap apa yang Mas Nanda dapatkan agar bisa diaplikasikan nanti di tempat kerjanya Mas Nanda ya kan. Terus intinya apa yang didapatkan itu harus diasah terus ya kan, karena apa? Suatu yang namanya ilmu kalau tidak pernah kita asah, tidak pernah kita kembangkan, itu akan pudar juga ya Mas Nanda. Oke, mungkin itu aja sih Mas Nanda. Sekian ya Sobat Smart. Itu yang tadi ya, ada beberapa motivasi yang disampaikan sama Mas Nanda. Jadi teman-teman yang di luar sana yang pernah takut untuk berkembang, walaupun mungkin ada perbedaan ya di dunia kerjaan, dunia pendidikan, tidak beda ya dalam kompetensinya atau pengalamannya, tapi jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru ya. Betul. Seperti itu ya, jangan pernah coba takut hal yang baru selama itu positif ya Mas Nanda, tetap dijalani. Oke. Mungkin itu aja Mas Nanda. Terima kasih Mas Nanda. Saya juga terima kasih podcast ini. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi Sobat Semarku dimanapun Anda berada. Sekian Arka Inspiring Podcast episode kali ini. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini untuk podcast episode lainnya. Terima kasih.